Halo, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau bercerita sedikit tentang ya talking aja ya kita ya, daripada review makanan mulu capek dan bayar dan tidak gratis ya yang namanya review makanan itu. Makanya saya ingin ya menjeda dengan salah satu bentuk talk, random talk ini yang sekarang aku mau ngomongin tentang fobia. Jadi fobia itu adalah sebuah ketakutan tentang sebuah hal. Jadi ada objeknya dan itu nama-namanya banyak banget. Kalau kamu googling atau kamu cari-cari di Wikipedia itu kayak list of phobia, itu banyak banget listnya, jadi bisa sampai beratus-ratus macam fobia dan pasti ada unik-unik, ada yang baru dan pasti ada sesuatu yang bukan nggak logis ya, semuanya logis karena memang ya kalau ngerti asal mulanya fobia ya pasti tahu bahwa semuanya pasti logis. Tapi ya buat orang-orang awam yang nggak ngerti aja, bisa banget tuh fobia sama coklat. Misal coklat kan manis enak gitu, kenapa kamu tidak suka gitu kan? Ya bisa jadi memang seperti itu. Jadi tidak ada fobia yang apa ya, yang mungkin lucu aja. Yang dimana-mana suka sama coklat, ini nggak suka ya gitu aja, kayak lucunya di sebagian itu. Jadi kalau misalnya dari sebuah fobia yang paling umum kan biasanya adalah fobia ketinggian, yaitu alto atau altifobia gitu. Ya sebagian besar mungkin kalau ditanyain di 10 orang mungkin ya bisa jadi sih sekitaran lebih dari 5 ya biasanya, karena umum sekali sih orang takut untuk berada di tempat yang tinggi, melihat ke bawah itu kayak sesuatu yang sangat menakutkan. Terus juga ada yang fobia darah, itu kayak banyak juga. Jadi ada orang yang terlalu jijik dengan darah, maksudnya bukan jijik ya, sakit perut atau apa atau pusing, bisa jadi seperti itu. Traumatis itu adalah pengalaman fobia, itu adalah pengalaman yang pernah kita rasakan gitu ya, secara teorinya begitu ya. Jadi fobia apa sih aku gitu ya? Kalau aku fobia yang paling sering, mungkin beberapa sudah tahu, mungkin teman-teman dekat sudah tahu fobia aku adalah fobia apa ya, fobia dengan yang namanya kecoa. Jadi kecoa itu apa yang terbang, aku nggak tahu, mungkin ini juga main concern juga pada kalian, mungkin nggak cuma aku ya, kayak bisa jadi lebih dari 5 juga, jadi 10 mungkin concern yang sama, yaitu takut, bukan takut ya, fobia itu ya, padahal cuma sedikit ya, padahal cuma kecil, sama kecoa itu cuma kecil, dan yang terbang itu apa ya, katanya sih aku pernah baca atau pernah lihat di mana bahwa Deddy Corbuzier kayaknya pernah ngomong bahwa kecoa itu adalah binatang yang apa ya, paling sih tempur atau gimana ya, pokoknya apapun kondisi dia itu sudah siap tempur. Jadi ketika ada rangsangannya dari luar yang membahayakan dia langsung nyerang gitu loh. Jadi selain dari itu ya memang kecoa itu banyak sekali ini ya, apa namanya, mudarat ketidakbaikannya. Jadi dia membawa banyak kuman-kuman, bakteri yang sangat banyak. Jadi apalagi ketika kamu memukul kecoa itu, kemudian perutnya terburai gitu, atau ada something yang terburai dari si kecoa itu
bahaya sekali karena kuman-kuman banyak bermiliar-miliar sekali dia ada di perutnya si cowok itu. Jadi itu sih yang aku tahu. Jadi mending benar-benar dibersihkan sebersih bekasnya si cowok itu, dan megangnya pun harus pakai sarung tangan yang antibakteri kalau bisa, karena memang penyebab banyak penyakit dari si kecoa itu selain tikus ya. Terus fobia yang lain, jadi aku pernah dulu saking fobianya sama kecoa itu sampai perang kalau ada kecoa terbang langsung deh ngungsi saya di kamar. Di kamar tuh ada kecoa terbang, heboh udah ngungsi kemana-mana, ngungsi tempat tidur terutama gitu. Kalau yang kecoa yang tidak terbang sih masih bisa. Awalnya itu juga takut karena dulu kamar mandiku kan di luar ya, itu di bagian pembuangan itu, lubang pembuangan itu banyak banget kecoanya. Jadi wow itu kalau semuanya terbang mati dah. Jadi setakut itu sih waktu kecil, terutama untuk yang non terbang juga. Tapi kalau yang non terbang sekarang udah tidak begitu takut, jadi bisa dihindari, maksudnya bisa kita alihkan jalannya dia gitu, jadi tidak terlalu membahayakan gitu. Kalau yang terbang mah nggak ada lawan dah, pusing juga, ngungsi dah satu-satunya gitu, atau dengan baik pembunuh kecoa itu juga bisa kayaknya. Oke, fobia kedua aku ada 3 sebenarnya. Fobia aku sebenarnya bukan fobia sih sebenarnya, yang aku hitung sebagai fobia sebenarnya. Fobia aku yang kedua itu adalah Chironphobia. Apa ya, aku nggak ngerti nama latinnya ya, tapi fobia terhadap arus. Jadi bukan fobia terhadap air ya, bukan hidrofobia, tapi lebih ke arusnya. Jadi ketika si hidro itu bergerak, itu ada kayak ketakutan yang sangat dalam sekali di alam hidup. Salah satunya pernah aku alami, mungkin juga ada beberapa saksi yang menonton ini. Jadi tahun 2010 kalau tidak salah aku snorkeling di Nusa Dua Bali, tepatnya di Tanjung Benoa ya kalau salah. Nah di situ ya enough set, si pemilik kapal tidak menyediakan lampu, jadi cuma bawa fin doang, kayak buat kaki doang itu. Jadi kan aku rencananya aku mau snorkeling gitu kan, walaupun aku tidak bisa renang sebenarnya, jadi kan sebuah hal yang goblok gitu kan, dan aku mau nyemplung gitu ya. Tapi di situ walaupun tenang dulu ya kan, tapi adalah arus sedikit-dikit, jadi kayak terbawa oleh arus. Itu sangat menakutkan menurut aku. Kalau diceritain mah panjang itu pengalaman di Tanjung Benoa, tapi itu menurutku mungkin kalau tidak, sebenarnya kalau itu ada pertolongan sih yang namanya tangga darurat waktu itu. Jadi aku kayak nyobain nyemplung ke air, tapi aku nggak bisa renang. Jadi terus aku mau membangkit diriku, maksudnya mau naik ke atas kapal, tapi aku nggak kuat karena tanganku udah capek ya kan, ototnya udah kontraksi sangat banyak sehingga super kontraksinya nggak kuat lagi untuk menopang tubuhku naik ke kapal lagi gitu, sehingga aku cuma bisa ya udahlah kalau memang, karena waktu itu sebagian orang kapal itu pergi snorkeling gitu, dan cuma tinggal satu temanku doang itu yang menyaksikan kepatetikan seorang yang tidak bisa berenang dan sok-sokan bisa mengepung di teluk benua itu ya kan, sebuah hal yang sangat tidak mau aku ingat sebenarnya. Terus ya akhirnya ya tadi itu dia ngasih, dia sempat ngomong kata temanku sih, dia bilang sempat misuh gitu
ini orang kenapa sih nggak bisa renang, masa cuma segini bisa renang atau gimana ya. Cuman kan ya harusnya dari mereka ada pelampung sehingga kan kita bisa ya tidak berenang seperti saya, itu bisa menikmati juga gitu. Terus ya udah akhirnya dia kayaknya pinjem tangga naik dari kapal sebelahnya karena dia nggak punya. Terus akhirnya aku bisa lewat situ sendiri, jadi aku menaikkan diriku sendiri tanpa bantuan si orangnya, saking sombongnya dia kan. Oke deh kalau begitu. Terus aku juga pernah deh waktu di Sunda, ke pantai Sunda waktu itu kalau nggak salah. Ya sok-sokan juga renang-renang di pinggiran gitu, karena kan lautnya lumayan bening, lumayan enak gitu kan, main-main di pantai. Terus kemudian aku kalau nggak salah sok-sokan ngapa-ngapain, terus aku keseret ombak. Nggak jauh sih, cuman at some point kakiku nggak bisa napak ke tanah sehingga aku lost balance timbung. Ya udah kemudian aku merasa kayak aku udah jauh dari bibir pantai, dari paling beberapa meter, kayak 2 meteran, 3 meter. Jadi aku merasa kayak diseret ombak yang aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain dah. Tapi habis itu aku langsung diam gitu. saking itu sebuah hal yang wow buat aku gitu kan. Jadi aku takut banget sama yang namanya arus gitu. Jadi sama kayak kalau diajakin renang di kolam renang UNY gitu kan, ada bagian di dalam yang aku nggak bisa napak, kayak misalnya 1,5 meter di tengah itu kan aku nggak bisa napak. Mungkin aku bisa napak 1,5 sih, 2 meter yang di tengah-tengah itu aku bisa napak. Aku nggak bisa napak kan, tinggiku 170. Jadi kan terus dia ada gradien dari pinggir ke tengah kan, ada gradiennya, ada gradien derajat kemiringannya gitu kan. Terus kemudian aku kepleset di situ, akhirnya kan berarti kan ada arus yang bekerja untuk menarik aku ke tengah, dan itu menakutkan sekali. Dan aku tidak mau mengulangi, tidak mau merasakannya lagi. Oke, fobia ketiga aku yang mungkin tidak banyak orang tahu yaitu adalah klaustrofobia atau fobia terhadap ruangan sempit. Ruangan sempit ini apa sih? Ruangan sempit itu banyak sebenarnya. Tadi salah satunya di laut tadi itu adalah sebuah contoh ruangan sempit, tapi untuk di laut sih kasusnya lebih kayak current ya, lebih ke arus. Tapi juga bisa kayak campuran antara arus dan ruangan sempit, karena ketika kita tidak bisa menapak, artinya kita tidak punya pijakan, akhirnya kita tidak punya angkor terhadap dimana titik-titik yang kita tahu, sehingga kita jadi kayak ada di ruang sempit yang dibatasi oleh air gitu. Sama juga ketika aku di lift, jadi ketika aku lift naik gitu, pasti apalagi kalau liftnya agak aneh ya, itu pasti agak keringetan karena memang fobia itu. Satu lagi kalau di ruangan gelap, jadi ruangan gelap misalnya aku tidur nggak pernah aku matiin ya, ini salah satu mungkin sebuah anomali buat kalian. Jadi aku tidur tidak pernah matiin lampu kalau di rumah ya. Kalau di baru pertama kali ngerasain nggak pakai lampu itu ketika harus nginep bersama dengan teman-teman di misalnya barak pengungsian atau kalau kuliah lapangan. Itu tuh baru pertama kali lampu dimatikan, dan itu aku tidak bisa tidur. Pastilah tidak bisa tidur karena kan biasanya lampunya dinyalain gitu kan. Kenapa? Karena aku tidak lagi sama, kalau gelap aku nggak bisa ngerti batas-batas dari ruangan itu, aku nggak ngerti. Jadi something happen in the dark misal, aku nggak ngerti harus lari kemana, aku nggak ngerti apa yang harus aku pegang, aku nggak ngerti apa yang harus aku lakukan in the dark. Itu aja sih intinya. Jadi kayak sempit banget tuh ruang gerak gue tuh kayak nggak ada. Itu sih. Kalau di lift tadi aku tahu memang batas gerak aku di mana, tapi aku nggak bisa gerak karena tertutup gitu lah ya. Mungkin aku juga ya mungkin itu sih
salah satu tiga fobiaku yang paling aku rasakan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Sudah. Yang paling itu mungkin karena punya fobia-fobianya kalian masing-masing yang unik-unik, dan ada sih temanku yang enggak, ada yang fobia nasi, ada fobia coklat, ada yang fobia apalagi banyak banget sebenarnya, jarum suntik, ada yang fobia macam-macam sih memang. Jadi aku bisa menjelaskan kenapanya, karena itu sudah beda genre gitu ya, jadi nggak usah dijelaskan. Jadi mungkin sampai sekian aja. Kalau misalnya ya talking aja gitu ya, kalau menarik untuk kalian ya jangan lupa di subscribe dan like dan share, dan mungkin komen di bawah ini, oke?